Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita lanjut ke part 2. Ya, masih di The Batu Hotels and Villa yang saat ini kita tempati. Nah, ini suasana breakfastnya ya. Nah, ini ada di dalam dan juga di luar ruangan. Nah, ini rencananya hari ini kita mau jalan-jalan ke Jatim Park, tapi karena ada request dari bocil yang mau berenang dulu sambil menunggu Jatim Park buka, ya kita jadi berenang dulu karena Jatim Park itu buka jam 11. Ya, ini suasana di Jatim Park yang terlihat walaupun hari biasa cukup ramai, dan saran saya kalau belajar dari kejadian kemarin, itu kelihatannya loketnya sangat ramai, namun antrian di loket untuk uang tunai atau cash itu tidak seramai antrian yang menggunakan debit card atau kredit card. Jadi bagi yang belum tahu, untuk di Jatim Park ini ada beberapa wahana yang bisa kita mainkan secara gratis. Salah satunya yang sedang kita saksikan ini adalah Dino Park. Waktu kita sampai ke sini tuh antriannya panjang. Itu sekitar siang hari, makanya kita diarahkan oleh petugasnya untuk keliling ke tempat lain dulu maksudnya. Setelah kita makan dan kembali lagi, ternyata keretanya rusak dan kita harus menunggu kurang lebih itu 30-45 menit. Nah, begitu keretanya sudah dibenerin, tiba-tiba antrian langsung membludak panjang. Nggak tahu kenapa orang-orang pada berlarian. Namun cukup menyenangkan untuk menaiki wahana ini ya. Cuman ada satu wahana yang kita tidak sempat untuk coba, yaitu Dino yang semacam roller coaster gitulah. Itu kita tertarik, cuman karena antriannya sangat panjang jadi kita belum sempat untuk mencoba.
Nah, sekarang kita sedang mencoba untuk menjelajahi seluruh area yang ada di Jatim Park 3 menggunakan e-bike yang bisa kita sewa pada saat kita memasuki loket, memasuki gerbang, maaf. Yaitu harga sewanya 1 jam itu kalau nggak salah 60.000, kalau 3 jam 150.000. Nah, itu kalau misalkan terlewat itu bakal kena charge tambahan. Ya, ini kita bisa sewa di ketika kita masuk. Nah, itu ada loketnya sendiri dan di situ banyak e-bike yang parkir, kita bisa sewa di situ. Lumayan untuk mengurangi capek ketika kita sedang berkeliling di Jatim Park 3.
Selesai dari Jatim Park 3, kita langsung check out dari hotel dan langsung perjalanan kita lanjutkan menuju ke Bawangan Bromo Hotel dan Resto. Ini kita melalui jalan tol keluar pintu tol Tongas, lalu dilanjutkan dengan jalan ke arah Bromo lewat pintu Cemoro Lawang Probolinggo. Sebelum pintu masuk Bromo itu kita akan menemukan Bawangan Bromo Hotel dan Resto yang berada di sebelah kanan jalan kalau dari arah kita berangkat nih. Jalanan menuju Bromo lewat Probolinggo ini tanjakannya cukup lumayan ya. Nggak kebayang aja gitu kalau misalkan, untungnya kita saat trip ini kita posisinya berada di hari kerja, jadi bukan weekend atau peak season. Nggak kebayang aja kalau misalkan jalanan ini macet dengan kondisi jalanan yang nanjak-nanjak, itu pasti akan sangat melelahkan sekali. Ya, kelihatan itu jalanannya cukup menanjak ya, tanpa henti. Itu dia Bawangan Bromo Hotel dan Resto sudah terlihat, kita sudah memasuki ya. Udaranya cukup sejuk, pemandangannya juga sangat indah. Ini sesuai ekspektasi kita lah. Jadi apa yang kita lihat di video-video ataupun di foto itu benar-benar sesuai aslinya. Sangat bagus dan sangat recommended untuk menginap di sini. Ini kita lihat itu ada background gunung. Kita nggak tahu ya itu gunung apa, mungkin kalau yang tahu bisa komen di bawah namanya gunung apa. Nah, ini pondokan-pondokan yang ada di sini itu terdiri dari beberapa kamar, ada juga yang villa, dan rata-rata semuanya didesain dengan ornamen-ornamen kayu.
ya tipe kamar yang kita sewa di Bawangan Bromo Hotel dan Resto. Pada waktu kita datang ke sini itu harga tarif kamar ini sekitar 800 ribuan. Ya, pemandangannya langsung menghadap ke gunung yang ada di depannya itu. Ya, kita memang minta ke pihak hotelnya untuk request dapat untuk kamar lantai bawah, karena kita ada anak kecil dan juga ada orang tua yang cukup sepuh, jadi kasihan kalau harus bolak-balik naik tangga. Rencananya kita setelah sampai sini istirahat sejenak, tidur, dan langsung kita menuju ke sunrise di Gunung Pananjakan jam 3 nanti. Ya, ini kamar kita, bisa dilihat ya. Ini kita request dari 4 kamar yang kita pesan, kita request 3. Sebenarnya requestnya semuanya untuk ukuran double bed, cuman karena sesuatu hal mungkin satu kamar dikasih yang twin, tapi nggak masalah sih sebenarnya. Ya, setelah kita beristirahat, kebetulan kita dibangunin sama anak saya yang udah pasang alarm jam 2:30. Ini kita sedang bersiap-siap menunggu jeepnya untuk lalu berangkat melihat sunrise dari Pananjakan. Ya, ini udaranya cukup dingin ya, lumayan segar gitu. Nah, ini dedek kecil yang masih tidur sengaja kita bangunin. Untungnya dedek nggak rewel ya. Nah, itu di depan kita bisa lihat ini adalah loket pemeriksaan Taman Nasional Bromo Tenggal Semeru. Nah, kebetulan ini loket yang ada di pintu gerbang Cemoro Lawang Probolinggo. Ya, kita sebelumnya memesan lewat web untuk sekitar 10 orang ya.
Untuk jeepnya sendiri kita sewa lewat pihak hotel itu sebesar Rp550.000, dan bapak yang nyetir juga cukup ramah. Kita dikasih tahu beberapa hal gitu ya, yang seputar informasi yang ada di sekitar Bromo dan lain sebagainya, karena memang ini pertama kali kita mengunjungi tempat ini, jadi kita memang benar-benar sangat butuh informasi dan benar-benar buta sekali mengenai tempat ini. Melewati gerbang, kita lalu melewati kalau nggak salah namanya Padang Pasir Widodaren ya, kalau kata bapaknya ya, kalau nggak salah ya. Nah, setelah kita melewati Padang Pasir ini, kita akan naik kembali. Itu ada jalur aspal untuk kita naik lagi ke arah Bukit Kingkong ataupun Pananjakan untuk melihat sunrise. Tapi kebetulan pagi ini ada insiden, mungkin ada jeep yang mogok di atas, sehingga beberapa jeep itu harus ngantri di bawah sampai jeep itu mungkin bisa dibilang agak minggir, sehingga teman-teman yang di bawah bisa lewat. Ini kelihatan sekali beberapa jeep dalam antrian. Ya, ini sesudah aman baru kita melanjutkan perjalanan kembali. Di sini kita melihat ada beberapa jeep terparkir dan ada beberapa warung atau toko yang buka dengan beberapa wisatawan yang sangat ramai. Saya sempat nanya, ini saya pikir Pananjakan sudah sampai gitu. Ternyata si bapaknya bilang namanya Pak Awi, ini adalah Bukit Kingkong. Ini salah satu tempat untuk spot untuk melihat sunrise juga. Jadi kelihatan memang banyak mobil-mobil parkir ya. Ternyata ini salah satu spot juga untuk melihat sunrise. Cuman untuk pagi ini kita memang arahnya untuk ke Pananjakan. Ya, memang karena banyak mobil yang parkir, jadi jalanan ini cukup sempit ya. Terlihat sangat ramai juga di Bukit Kingkong ini.
setelah mendekati Pananjakan, itu memang pintunya di portal ya. Jadi jeep itu memang cuma bisa sampai situ gitu. Di situ terlihat ada beberapa warga sekitar yang membawa sepeda motor. Ini tujuannya untuk disewakan, karena memang batas parkir terakhir jeep itu ada di situ. Jadi jeep udah maksimal, nggak bisa naik lagi. Jadi sebenarnya untuk perjalanan ke Pananjakannya itu kelihatannya memang tidak cukup jauh, mungkin hanya sekitar 200 atau 300 meter. Sebenarnya karena kita bawa anak kecil dan orang tua, jadinya mau nggak mau ya harus sewa ojek ya. Itu satu motor 10.000, ternyata nggak cukup jauh. Nah, dan setelah turun dari ojek juga ternyata cuma sampai portal aja, nggak bisa masuk gitu. Dan dari portal itu menuju ke spot Pananjakan kita harus berjalan lagi kurang lebih 300 meter. Di sini memang karena kita bawa anak kecil, jadi saya sendiri dan istri itu agak kesulitan ya, karena dedeknya juga tidur, dan kita juga masih berasa cukup letih ya setelah perjalanan. Jadi kebetulan ada mas-mas yang mau menawarkan jasa gendong dedek. Itu kelihatan dedek sedang digendong. Nah, itu mas-mas menawarkan jasa untuk gendong sampai dengan spot sunrise di Pananjakan. Nah, di sepanjang jalan juga kita bisa lihat warung-warung yang cukup ramai, bisa untuk ngeteh atau segala macam. Untuk teman-teman yang muslim, di atas juga ada musola, walaupun nggak terlalu besar tapi cukup sebenarnya sih untuk teman-teman muslim yang ingin menunaikan sholat subuh. Ada tempat wudhunya juga dan ada tempat sholatnya juga.
untuk terdokumentasikan dengan baik. Nah, ini momen ketika kita akan kembali untuk melanjutkan perjalanan menuju spot berikutnya, yaitu ke Kawah Bromo. Ini kita sedang dalam perjalanan menuju jeep kembali. Nanti jeep itu akan mengantarkan kita ke Kawah Bromo, dilanjutkan dengan Savana Teletubbies. Dan ternyata pas sudah terang kita jalan gitu ya, ternyata antara dari pelataran yang ada untuk melihat sunrise ke lokasi jeep itu, waktu perasaan kita aja gitu, kalau udah terang kelihatannya nggak terlalu jauh ya, cuman waktu pas kita sampai itu karena gelap dan posisinya juga kita letih, perasaan jalannya cukup jauh gitu, atau memang perasaan kita aja gitu ya, kurang lebih begitulah.
melewati area warung-warung makan atau toko-toko makan seperti ini, saya sempat tertarik karena masih pagi ya, perut juga masih kosong, sempat tertarik untuk nyicipin bakso ya, mungkin kalau kita di Jakarta atau Bekasi ngomongnya bakso Malang gitu, jadi baksonya bukan cuma bakso sama mie aja, jadi ada kerupuknya gitu. Cuman karena memang kita dikejar waktu ya, akhirnya terlewat. Nah, itu aja sih yang ketinggalan di sini sih. Kalau bisa sempat ngopi atau ngebakso dulu sebelum naik jeep, nah itu akan lebih baik untuk mencicipi makanan lokal setempat. Sebelum ke Kawah Bromo, kita sempat berfoto-foto ria dengan latar Gunung Batok ya di sini. Namun kita nggak sempat mendokumentasikan lewat video. Nah, ini kita sudah sampai di area parkir khusus untuk jeep sebelum bagi kita yang mau melanjutkan perjalanan ke Kawah Bromo untuk melihat Kawah Bromo. Nah, sebenarnya di sini juga nggak harus melihat ke Kawah Bromo sih. Mungkin bagi yang
staminanya lagi kurang sehat atau mungkin capek, bisa duduk-duduk sambil makan-makan di warung-warung yang ada sekitaran di area parkir. Dan ini warung-warungnya cukup banyak, dan satu warung itu mampu menampung orang yang cukup lumayan banyak juga. Di sini kita lihat ada beberapa anak-anak maupun ibu-ibu yang masih stay di warung. Jadi untuk perjalanan menuju Kawah Bromo ini hanya saya sendiri. Saya pribadi menggunakan jasa sewa kuda untuk mencapai kawah, mencapai tangga yang ada di Kawah Bromo. Itu ada, kalau kita lihat itu ada di gunung yang berpasir di depan itu cukup jauh. Untungnya kita sewa kuda ya. Ada beberapa wisatawan juga yang berjalan kaki menuju sana gitu. Karena memang saya pribadi targetnya mau melihat Kawah Bromo, jadi saya nggak mau terlalu capek sebelum menuju tangga untuk melintasi ke Kawah Bromo, karena memang tangganya itu cukup tinggi dan cukup curam, jadi sangat melelahkan sekali. Jadi jangan sampai tenaga kita terbuang sia-sia untuk berjalan kaki melewati padang pasir yang lumayan juga cukup menanjak seperti yang kita lihat ya. Jalannya berbatu-batu, menanjak menurun. Mungkin kalau saya pikir kalau kita nggak naik kuda, mungkin sebelum sampai tangga aja udah capek. Itu menurut saya. Itu saran dari saya sih, naiki kuda sampai menuju ke area tangga. Dan jasa sewa kudanya ini variasi antara 150.000 sampai dengan 200.000. Nah, untuk kudanya hanya bisa mengantarkan kita sampai area ini saja. Jadi dari area parkir kuda itu sampai kita menuju area bawah tangga, sampai dengan menaiki tangga kita tempuh dengan berjalan kaki. Nah, perjalanan ini nggak kalah capeknya ya. Jadi bayangin kalau kita berjalan dari titik kita parkir jeep tadi ke bawah tangga sini, lalu kita menaiki tangga yang cukup tinggi ini, wah itu pasti akan sangat melelahkan. Jadi saya pribadi untuk memangkas waktu, kita menggunakan jasa penyewaan kuda. Dan tangganya ini cukup lumayan panjang ya. Dan sepanjang perjalanan saya menemui baik itu orang tua, turis asing, anak muda, itu rata-rata hampir lelah ya, cukup lelah ya. Hampir sebagian itu kadang berhenti gitu, saya nggak menemukan orang yang dari bawah sampai atas tuh naik tangga nggak berhenti. Itu sepanjang perjalanan ini saya nggak menemukan, rata-rata berhenti semua. Nah, ini area kawah Gunung Bromo ya, itu kita bisa lihat. Dan suara kawah ini seperti kalau kita sedang merebus air gitu ya di kompor, cuman dalam skala yang sangat besar gitu, jadi seperti menggerung gitu. Kalau suara kawah gunung kurang lebih suaranya seperti itu. Ya, untuk di kawah ini harus berhati-hati karena memang jalanannya kecil ya, jadi tidak disarankan untuk anak kecil, atau mungkin kalau bawa anak kecil itu harus dijaga dengan baik. Mungkin sekian dari kita untuk episode part 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. Dadah.